I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Saputri. Saya akan menjelaskan mengenai perilaku hedonisme untuk memenuhi tugas Project Based Learning mata kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia. Hedonisme merupakan sebuah pandangan hidup yang menyatakan kesenangan untuk menikmati segalanya adalah tujuan hidup manusia di dunia ini. Kondisi hedonisme banyak ditemukan bukan hanya pada pelajar dan anak-anak muda atau mahasiswa, nampaknya sudah menyeluruh dalam berbagai kalangan masyarakat. Awalnya hanya kebanyakan dari orang-orang yang beruang yang selalu memperhatikan penampilan luar dan menikmati hidup ini dengan sepuasnya. Bergaul, makan, jalan-jalan, bersenang-senang, berpoya-poya, dan akhirnya sudah menular kepada yang lain meskipun dalam kondisi hidup kekurangan. Pola hidup untuk bersenang-senang atau gaya hidup yang menjadi tujuan utama sebuah kenikmatan dan kebahagiaan diri sendiri, sebagian besar masyarakat mendeskripsikan sebagai gaya hidup hedonisme, sebuah perilaku konsumtif atau konsumerisme yang berdampak buruk bagi penganutnya. Tentu saja gaya hidup tidak muncul begitu saja, namun dipengaruhi faktor internal dan juga faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal, yang berasal dari diri sendiri merupakan penyebab hedonisme yang paling utama. Sudah menjadi sifat dasar manusia yang ingin bersenang-senang dengan bekerja keras. Selain itu, manusia juga memiliki sifat dasar yang tidak pernah puas dengan hal yang sudah dimiliki. Sifat dasar manusia tersebutlah yang menjadi penyebab hedonisme dan juga perilaku konsumerisme. Sifat tersebut timbul karena sedari kecil terlalu dimanjakan orang tua, diberi berbagai fasilitas atau kemudahan, sehingga merasa selalu mendapatkan apa yang diinginkan tanpa mempedulikan neraca kebutuhan dan faktor lainnya. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor penyebab hedonisme dari luar yang paling utama adalah arus informasi dari luar yang sangat besar atau globalisasi. Kebiasaan dan paham orang dari luar negeri yang dianggap bisa membuat senang lalu diadaptasi oleh masyarakat Indonesia. Kehadiran influencer di media sosial sangat berpengaruh. Pola hidup untuk bersenang-senang atau gaya hidup yang menjadi tujuan utama sebuah kenikmatan dan kebahagiaan diri sendiri, sebagian besar masyarakat mendeskripsikan sebagai gaya hidup hedonisme, sebuah perilaku konsumtif atau konsumerisme yang berdampak buruk bagi penganutnya. Tentu saja gaya hidup tidak muncul begitu saja, namun dipengaruhi faktor internal dan juga faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal, yang berasal dari diri sendiri merupakan penyebab hedonisme yang paling utama. Sudah menjadi sifat dasar manusia yang ingin bersenang-senang dengan bekerja keras. Selain itu, manusia juga memiliki sifat dasar yang tidak pernah puas dengan hal yang sudah dimiliki. Sifat dasar manusia tersebutlah yang menjadi penyebab hedonisme dan juga perilaku konsumerisme. Sifat tersebut timbul karena sedari kecil terlalu dimanjakan orang tua, diberi berbagai fasilitas atau kemudahan, sehingga merasa selalu mendapatkan apa yang diinginkan tanpa mempedulikan neraca kebutuhan dan faktor lainnya. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor penyebab hedonisme dari luar yang paling utama adalah arus informasi dari luar yang sangat besar atau globalisasi. Kebiasaan dan paham orang dari luar negeri yang dianggap bisa membuat senang lalu diadaptasi oleh masyarakat Indonesia. Kehadiran influencer di media sosial sangat berpengaruh. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.